saham. Oke, baiklah, pasar uang dan bursa valuta asing atau saham. Pasar uang adalah tempat orang berjual beli uang, seperti uang rupiah dengan dolar Amerika, Singapura, dan mata uang lainnya. Bursa berarti tempat memperjualbelikan saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Sedangkan saham berarti bagian atau surat sero, dan pemegang saham adalah pemegang surat sero, tanda ikut serta dalam perseroan dagang. Obligasi berarti surat pinjaman yang dapat diperdagangkan dan biasanya dibayar dengan jalan undian tiap tahun. Bisa juga disebut perjanjian tertulis dari bank, perusahaan, pemerintah kepada pemegangnya untuk melunasi sebuah pinjaman dalam masa tertentu dengan bunga tertentu pula. Dengan demikian, baik saham maupun obligasi dan surat berharga lainnya dapat diperdagangkan karena ada nilainya. Oke, next. Pandangan Islam mengenai pasar uang dan bursa valuta asing. Menurut Masbuk Zuhdi, jual beli valuta asing dan saham diperbolehkan oleh Islam, baik transaksinya dilakukan di bursa valuta asing dan bursa efek maupun tempat lain, karena transaksinya telah memenuhi syarat rukun jual beli menurut hukum Islam, antara lain sebagai berikut. Adanya ijab dan kabul yang ditanda tangani dengan cash and carry, yakni penjual menyerahkan barangnya dan pembeli membayar tunai. Ijab kabul jual beli bisa dilakukan dengan lisan, tulisan, atau dengan utusan. Kedua belah pihak mempunyai wewenang penuh melakukan tindakan-tindakan hukum, dewasa dan sehat pikirannya. Valuta asing dan saham memenuhi syarat untuk menjadi objek transaksi jual beli. Ialah pertama, suci barangnya atau bukan benda najis. Yang kedua, dapat dimanfaatkan. Yang ketiga, dijual oleh pemiliknya sendiri atau kuasanya atas izin pemiliknya. Yang ketiga, dapat diserah terimakan barangnya secara nyata. Yang keempat, dapat diketahui barangnya dan harganya dengan jelas. Dan yang terakhir, barangnya sudah berada di tangan pemiliknya jika barangnya diperoleh dengan imbalan. Oke, baiklah, itulah hasil paparan saya. Dan untuk audiens yang ingin bertanya, kita akan buka sesi pertanyaan untuk 2 pertanyaan. Baiklah, untuk audiens saya persilakan. Oke, baiklah, audiens yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya. Oke, saudara Fajar, saya persilakan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, sebutkan syarat-syarat jual beli saham. Oke, sebutkan syarat-syarat jual beli saham. Saya tampung dulu pertanyaannya dan pertanyaan selanjutnya. Audiens. Oke, ini saudara Rodi. Bagaimana pendapat MUI tentang jual beli valuta asing dan saham? Oke, pertanyaan kedua, bagaimana pendapat MUI tentang jual beli valuta asing atau saham? Baiklah, saya ingin menjawab dari pertanyaan audiens. Oke, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Fajar tentang syarat hukum jual beli saham. Selain memeriksa persyaratan hukum yang diperlukan, seorang investor atau calon pembeli juga harus memperhatikan masalah finansial atau keuangan PT yang sahamnya akan diambil alih. Untuk itu, biasanya diperlukan pemeriksaan atau uji tuntas terhadap keuangan PT yang akan diambil alih. Pemeriksaan atau uji tuntas ini biasanya akan berfokus pada permasalahan hal dan kewajiban finansial apa saja yang dimiliki oleh PT yang bersangkutan. Apakah PT memiliki tagihan yang bermasalah kepada pihak lain berupa jumlah hutang-hutang yang dimiliki PT dan kewajiban-kewajiban finansial yang dimiliki PT tersebut, termasuk kewajibannya kepada negara untuk membayar pajak atau kepada karyawan terkait dengan tunggakan gaji, pesangon atau lainnya yang belum dibayarkan. Oke, bagaimana saudara Fajar? Siapa? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Roni. Pendapat MUI tentang jual beli valuta asing atau saham. Majelis Ulama Indonesia menegaskan tidak akan ikut-ikutan mengubah fatwa perdagangan valuta asing atau falas.
menjadi haram seluruhnya seperti yang dilakukan Malaysia. Menurut Ketua Komisi MUI Hasanuddin, ada 4 jenis transaksi falas di Indonesia. 3 diantaranya masuk kategori haram, sementara 1 lainnya masih diperbolehkan. Dan transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi untuk pendapat para ulama, jual beli valuta asing atau saham itu diperbolehkan, berarti boleh. Nah, contohnya, salah satu contohnya ada tidak untuk spekulasi atau untung-untungan, seperti itu. Jadi tidak ada ngambil keuntungan dari situ, kayak gitu. Bagaimana saudara Roni?